langkah penanganan antisipasi penyebaran cacar monyet di Indonesia yang digagas oleh Kemenkes, apakah ini juga disambut baik, diapresiasi oleh wakil rakyat kita? Kita akan coba berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, selamat siang. Selamat siang Mas Teddy, salam sehat, assalamualaikum para pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 9, mitra dari Kementerian Kesehatan, betul ya? Betul. Nah, kali ini dengan konfirmasi dari pasien pertama di ibu kota, di sini Pak Rahmat Handoyo, DKI Jakarta. Bagaimana kemudian komunikasi yang dijalin dari pasca terkonfirmasinya pasien pertama ini, Pak Rahmat? Ya, sebenarnya kita tidak kaget ya setelah WHO merilis bahwa terjadi kenaikan yang signifikan Juni sampai Agustus kemarin sudah hampir 100 negara. Artinya memang kita sudah ingatkan pemerintah bahwa cacar monyet ini sudah ada di teras atau di halaman rumah kita. Dan terbukti memang kemarin pemerintah merilis secara resmi ya. Nah, apa sekarang sikap kita terhadap setelah terkonfirmasinya saudara kita terkonfirmasi positif cacar monyet ini? Yang pertama dan utama tentu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat dan kita semua, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut. Namun demikian kita waspada, kita tingkatkan kewaspadaan kita dengan cara apa? Yaitu saya kira pertama kepada pemerintah untuk segera mensosialisasikan secara masif apa itu cacar monyet, bagaimana itu dampaknya, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana antisipasinya kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat pasang kuda-kuda mempersiapkan diri jangan sampai tertular, karena memang penyebarannya juga cukup cepat ya, karena di hampir 100 negara ini. Yang kedua, kita sampaikan kepada pemerintah juga agar ya ditingkatkan surveillance, kemudian juga kita tingkatkan ke dari sisi profesionalisme dari nakes kita, untuk kalau perlu ada satu pelatihan khusus agar ada panduan khusus. Saya kira pemerintah juga sudah pasti membuat ya panduan bagaimana untuk ketika ada masyarakat terpapar, kemudian bagaimana untuk mendiagnosis yang tepat, kemudian obat yang tepat. Saya kira sudah dilakukan, karena memang pada umumnya kita hampir tidak mungkin terhindar dari negara terhindar dari cacar monyet ini. Nah, yang berikutnya adalah kita juga siapkan perlu dipikirkan vaksinasi, Mas Teddy. Karena meskipun vaksinasi tidak seperti masif seperti COVID-19, beberapa negara sudah memikirkan langkah-langkah untuk pengadaan vaksin. Sebenarnya ini penyakit lama, kemudian begitu menjadi masalah, jadi berita nasional ketika terkeluar dari daerah endemi di Afrika Barat ya, sehingga seperti Spanyol, Amerika pun juga sudah melakukan satu pengadaan vaksinasi ditujukan kepada masyarakat yang berisiko tinggi atau yang terpapar itu daerah sekitarnya perlu ada vaksinasi. Nah, ini dalam rangka untuk itu. Nah, saya kira nanti Komisi 9 akan segera koordinasi, meskipun secara informal kami juga sudah terus berkoordinasi dengan pemerintah, Kementerian Kesehatan untuk melakukan satu langkah-langkah antisipasi, termasuk karena sudah masuk resmi terkonfirmasi positif. Saya kira meningkatkan epidemiologi kita dalam rangka untuk meningkatkan surveillance kita, tracing kita, karena sudah ada berarti tracing kita juga harus diberikan langkah-langkah. Nah, minggu depan kami akan melakukan satu koordinasi rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah isu ini, meskipun banyak isu ya, tetapi kesehatan kita kan ada pandemi, dan ada yang terakhir ini adalah cacar monyet, Mas Teddy. Nah, ini kan yang menarik Pak, pasien ini yang terkonfirmasi ada riwayat perjalanan dari luar negeri. Apakah kemudian akses pintu masuk ini coba akan diulas pula oleh wakil rakyat untuk dibahas agar lebih diperketat begitu? Ya, saya ini tidak terlalu efektif memang pintu-pintu masuk perjalanan luar negeri ya, karena apalagi masa inkubasinya kan ada juga yang OTG gitu loh. Begitu masuk luar negeri kita berikan satu pengetatan pun, begitu masuk ternyata sudah terkonfirmasi, kemudian begitu masuk Indonesia beberapa hari baru muncul tanda-tanda itu loh. Nah, saya kira yang paling penting saat ini bukan soal pengetatan, tetap siapapun yang akan masuk Indonesia yang tanda-tanda kurang sehat, saya kira juga proses karantina akan jalan. Tetapi itu tidak cukup efektif. Justru yang paling efektif adalah bagaimana kesiapsiagaan masyarakat bersama kita semuanya
agar pola hidup sehat itu kita tekankan dan kita gelurakan. Gerakan hidup masyarakat sehat ya dalam bentuk apa ya, saya protokol kesehatan ya, satu langkah tetapi 2-3 penyakit menular bisa terhindar, pandemi, kemudian juga cacar monyet maupun penyakit yang lain. Sehingga gerakan hidup masyarakat sehat, kemudian cara-cara antisipasi masyarakat mengetahui bagaimana proses penularannya dengan kontak fisik, air liur maupun yang lain, saya kira hidup seks secara normal dengan cara hidup sehat-sehat, karena di luar negeri kan salah satu yang menjadi salah satu informasi sumber penularannya adalah seks bebas ya. Nah, ini harus kita edukasi, kita sampaikan kepada masyarakat, pola hidup sehat itulah yang menjadi salah satu kata kunci untuk pengendalian penyakit apapun termasuk penyakit menular cacar monyet itu, Mas Teddy. Baik, nah ini kemudian masyarakat, pandemi masih belum usai, melihat virus cacar monyet sudah masuk terkonfirmasi. Apakah ini tidak mempengaruhi Pak atas pemanfaatan pelayanan kesehatan? Dikhawatirkan ketika mereka punya tanda gejala yang mirip dengan monkeypox ini, kemudian dikhawatirkan terindikasi ke sana, malah tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik, Pak. Pesan dari Pak Rahmat. Ya, saya kira ini adalah menjadi edukasi kepada kita semua ya, bahwa siapapun yang ada tanda-tanda apapun, sakit apapun ya, termasuk yang mendekati atau mirip terhadap tanda-tanda penyakit cacar monyet itu, segeralah jangan dipendam sendiri, jangan ada di rumah, segeralah berkunjung kepada fasilitas kesehatan kita, puskesmas maupun rumah sakit. Toh pada akhirnya ini sudah terkonfirmasi pertama, bukan berarti bahwa yang sudah pertama itu mungkin yang lain sudah ada yang masuk gitu kan, karena ini kan adalah banyak OTG. Nah, saya kira tetap sekali lagi tidak perlu panik, apapun yang sudah kita alami ketika saudara kita atau keluarga kita, teman kita mengalami tanda-tanda mendekati atau sama dengan cacar monyet, segeralah kita menyampaikan kepada fasilitas kesehatan agar dokter kita memberikan arahan, memberikan satu obat, sehingga dikasihkan nasihat apa yang harus dilakukan. Itu saya kira yang paling efektif untuk yang penting jangan takut, Mas Teddy, nggak perlu takut. Begitu ada tanda-tanda ya segeralah kita berkunjung ke fasilitas kesehatan. Pasti nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut? Ini penyakit lama yang akan sembuh secara sendirinya. Meskipun memang di kasus luar negeri ada yang meninggal, tetapi kasusnya yang kecil ya. Namun demikian karena ini cukup mengganggu psikologis dunia internasional, karena ini sudah mengalami peningkatan signifikan dan WHO sudah mengatakan ini adalah darurat global kesehatan. Saya kira kita ikutin nasihat dari pemerintah. Ya kira kalau kita pola hidup sehat menjadi kunci kita kendalikan penyakit-penyakit yang lain, begitu, Mas Teddy. Baik. Kalau begitu, apakah kita juga harus berkaca Pak atas PMK yang bisa dikendalikan dengan baik? Ini kan sama-sama zoonosis, kemudian juga human to human akhirnya. Apakah kita juga harus melihat bahwasannya refleksi PMK bisa dikendalikan dengan baik? Harusnya monkeypox juga masyarakat bisa mempercayakan kepada pemerintah bahwa ini bisa dilakukan dengan baik, begitu, dikendalikan dengan baik. Yang penting kita seluruh masyarakat percayakan bahwa ini adalah perang ya. Perang artinya perang itu adalah yang menjadi panglima tempurnya adalah pemerintah. Sehingga kita percayakan penuh langkah, strategi, edukasi, dan sosialisasi kepada warga yang dilakukan oleh pemerintah kita ikutin. Kalau kita ikuti nasihat, kita ikutin langkah-langkah dari pemerintah, percayalah kita bersama-sama bisa kok. Pandemi saja yang sedemikian masif dengan PPKM, kita menjadi salah satu yang terbaik pengendalian penanganan pandemi di dunia. Apalagi dengan PMK, kemudian juga yang hewan ternak kita, terlebih ada yang baru ini, saya kira kalau kita bergotong royong bersama-sama, dan yang paling penting jangan meremehkan dengan care kita, dengan warga kita, keluarga kita, apa yang dilakukan oleh pemerintah, edukasi kita turuti. Saya percaya dan kita sudah terbukti bisa kok. Kalau dengan bergotong royong kita terbukti bisa mengendalikan semua penyakit, begitu, Mas Teddy. Siap Pak Rahmat. Pesannya bahwa benang merah dari sini masyarakat publik harus kooperatif, tidak was-was berlebihan, dan tetap untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan tanpa ada rasa khawatir, karena semua nakes kali ini sudah menunjukkan sisi profesionalitasnya untuk melaksanakan tugasnya dan juga menyelesaikan dari pandemi atau penyakit apapun yang menyakitkan masyarakat. Terima kasih Pak Rahmat Handoyo. Salam buat teman-teman ya. di Komisi Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Salam sehat buat kita semua.